أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memudahkan langkah-langkah kita untuk datang ke masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah dan dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kaki kita yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah menjadi sebab ampunan Allah, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita dimudahkan untuk meraih surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita membahas sebuah buku atau kitab yang berjudul Syarhu Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang ditulis matannya oleh Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah. Kemudian diberikan penjelasan keterangan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Baik, pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah kita sampai mana, Mas? Iya, sifatu akhdil kitab ya. Iya. Bagaimana kita nanti mengambil catatan kita di akhirat, kan itu. Ini pembahasan yang sebelumnya. Sifatu akhzil kitab. Cara seorang mukmin atau manusia di hari kiamat mengambil catatannya, catatan amal-amal yang telah dia lakukan di dunia ini. Ada dua caranya. Yang pertama, kalau seandainya dia mengambil catatan amalnya biyaminihi, dengan tangan kanannya, maka itu adalah orang-orang yang sukses, beruntung kelak di akhirat, bahagia. Sementara yang kedua, kalau dia mengambil catatannya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya, maka ini adalah orang yang celaka, sebagaimana firman Allah kemarin dalam surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 26. Allah berfirman mengisahkan orang-orang kafir, pendosa di hari kiamat dengan firman-Nya, wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Jadi orang-orang yang mengambil catatannya dengan tangan kiri dan dari belakang punggungnya, mereka akan mengatakan sekiranya, aduhai sekiranya, kan gitu. Ya laitani, ini adalah harapan namun mustahil untuk dia raih. Penyesalan ini, Pak. Ya laitani, aduhai sekiranya, lam uta kitabiyah, aku tidak diberikan catatan ini. Lebih baik saya tidak mengambil catatan ini gitu, karena isinya semua penuh dengan kekufuran, kemaksiatan, dosa. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu tentang hisabku, tentang ya bagaimana perhitungan amalan pada hari ini. Artinya ini penyesalan orang-orang kafir dan orang-orang pendosa yang Allah informasikan kepada kita melalui Al-Quran. Ini ya kalau tidak salah pembahasan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya, masih berkaitan dengan akidah keyakinan yang berhubungan dengan hari kiamat, yaitu tentang telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu, Pak, nanti di padang mahsyar itu punya telaga. Setiap orang yang meminum air dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka tidak akan kehausan
selama-lamanya berdasarkan hadis dan ijma' para ulama. Berkata penulis kitab Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Wa li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamati. Dan bagi nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah telaga di hari kiamat. Ma'uhu ashaddu bayadan minal labani, airnya lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Jadi ya, rasanya manis Pak, melebihi manisnya madu. Wa abariquhu adadan nujumis samai, dan bejana-bejananya, tempat-tempat yang terisi oleh telaga itu nanti jumlahnya ini sebanyak bintang di langit. Jadi ada nanti bejana-bejana di sekitaran telaga itu yang terisi dengan air telaga itu yang jumlahnya sangat banyak. Maka disebutkan oleh ulama sebanyak bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan, barang siapa yang barang siapa yang meminum syurbatan minhu, ya, meskipun seteguk darinya, ya, yaitu dari air telaga Nabi itu, lam yadma ba'daha abadan, dia tidak akan kehausan setelahnya selama-lamanya. Jadi sekali minum Pak, nanti mudah-mudahan kita bisa meminum telaga itu, amin ya rabbal alamin, maka kita tidak akan kehausan selama-lamanya. Jadi luar biasa betul haudun Nabi, ya, telaga Nabi itu. Sekarang kita masuk penjelasan daripada matan kitab ini. Asy-syarhu, penjelasan. Jadi al-haud itu bahasa Arab. Menurut etimologi secara bahasa, ya, al-haudu lughatan, secara bahasa kata al-haud itu adalah, ya, al-jam'u, tempat berkumpulnya sesuatu. Jadi jam'ul ma, berkumpulnya air, kan itu. Atau mustami', ya, mujtami'ul ma, tempat berkumpulnya air. Yuqalu, dikatakan oleh orang Arab. Jadi kalau orang Arab mengatakan di dalam bahasa mereka, hadal ma'a yahuduhu idza jama'ahu. Kalau mereka mengatakan hadal ma'u, hadal ma'a yahuduhu, jadi hadha yahudu, ya, haudan, kan itu asal katanya. Idza jama'ahu, apabila dia mengumpulkan air itu. Jadi kalau seandainya dia mengambil air, terkumpul airnya, kan gitu, di tempat dia mengumpulkan air itu kalau dalam bahasa Arabnya hadha yahudu haudan, qala yaqulu qawlan, asal katanya ha wa dha, ya, menjadi hadha. Wa yutlaqu ala mujtama'il ma'i, dan secara bahasa, ya, secara umum, ya, makna kata al-haud itu secara bahasa orang Arab, ya, membicarakannya yang bermakna tempat berkumpulnya air. Ini Pak secara bahasa. Namun yang terpenting yang harus kita ketahui Pak, menurut istilah, karena memang ini, ya, pembahasannya menurut istilah nanti di hari kiamat, kan gitu. Wa syar'an, dan menurut istilah syariat, yang dimaksud dengan haud itu adalah haudul ma'in nazili minal kautsari fi arasatil qiyamati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara syariat, haud atau terjemahan kita telaga itu adalah air yang turun dari sungai yang bernama Al-Kautsar. Itu adalah sungai nanti di surga, yang mana air itu, ya, terdapat ketika di hari kiamat, ya, yaitu lebih khusus di padang mahsyar Pak.
fi arasatil qiyamah. Bukan, belum nih Pak ya. Jadi waktu itu manusia ini belum diputuskan menjadi penghuni surga dan neraka, masih dikumpulkan di padang mahsyar. Kan panas-panas itu kan. Nah, disitulah ada nanti telaga Nabi. Kalau sudah masuk ke surga itu namanya ya Al-Kautsar. Itu namanya ya sungai Nahrul Kautsar, sungai Al-Kautsar yang sangat luar biasa airnya ya. Makan disebutkan di dalam dalil ya bahwasanya airnya itu ada air susu gitu ya. Kemudian juga ada air madu, macam-macam airnya, tinggal kita memilihnya. Apa yang kita inginkan akan terwujud kelak di surga, itu luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa dalla alaihi sunnatu al-mutawatiratu. Jadi dalil yang menunjukkan akan adanya haud ini Bapak Ibu adalah sunnah yang sudah mencapai derajat mutawatirah. Ini kan tingkatan hadis yang paling tinggi dalam ilmu hadis adalah hadis mutawatir. Kemudian yang kedua, wa ajma'a alaihi ahlu sunnah. Dalil yang kedua adalah ijma', kesepakatan. Jadi seluruh ulama ahlu sunnah sudah sepakat kelak di hari kiamat ada namanya al-haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari hadis, yang pertama berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, nomor hadis 6575 dalam sahih Al-Bukhari, dalam sahih Muslim 2297. Rasulullah bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum alal haudi, sesungguhnya aku telah mendahulukan kalian ya di telaga. Jadi Nabi yang pertama kali berdiri di dekat telaga itu sebelum para sahabat, sebelum orang-orang yang beriman, sebelum umat beliau. Ini dalil dari hadis Nabi. Ini yang paling kuat Pak. Ini hadisnya mutawatir dan hadis muttafaqun alaih. Kemudian dalil yang kedua berdasarkan ijma'. Ijma' itu Pak sumber hukum dalam Islam, Al-Quran, Sunnah, ijma'. Nah, kalau perkara-perkara duniawiyah yang membutuhkan hukum agama yang tidak atau yang belum ada kasusnya di zaman Nabi, maka digunakan metode analogi atau yang disebut dengan kias gitu. Contoh di zaman Nabi kan belum ada rokok Pak ya. Rokok belum ada, sehingga di dalam Al-Quran nggak ada Allah mengatakan jangan kalian merokok, kan nggak ada. Namun butuh di sini kias. Jadi rokok ini ya apa kira-kira yang mirip dengan rokok? Dilihatlah kepada ilatnya. Ilat itu artinya sesuatu yang menyebabkan rokok ini akan dikiaskan kepada hukum. Kemana dia dikiaskan? Misalkan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang merusak. Karena sesuatu yang merusak sudah ada dalil secara umum. Allah itu menghalalkan yang baik-baik, wa yuharrimu alaikumul khaba'is, kan gitu. Dan Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi buruk di sini Pak, buruk bagi agama, buruk bagi dunia. Buruk bagi dunia di sini mencakup buruk bagi tubuh kita dan orang lain. Kemudian Nabi menegaskan dalam sebuah hadis yang sebagian ulama menganggap dia sahih, Rasul mengatakan la dharara wa la dhirar. Tidak boleh dalam agama itu kita menyakiti diri kita kemudian menyakiti orang lain. Memberikan mudarat kepada diri kita dan memberikan mudarat kepada orang lain. Dan ternyata dewasa ini ilmu pengetahuan kesehatan telah meneliti bahwasanya rokok ternyata memiliki dampak yang sangat berbahaya. Maka saya pernah baca ada dokter Pak, dokter lulusan luar negeri, lupa saya ya nama beliau itu, tapi sering di kontennya
menyampaikan tentang bahaya rokok dengan riset jurnal terbaru, penelitian ahli kesehatan terbaru gitu. Ternyata apa namanya itu orang ketiga katanya. Jadi dalam proses merokok itu ada tiga namanya. Ada perokok, ada orang yang pertama, orang yang ketiga katanya. Apa istilah bahasa Inggris, search smoker atau apa tuh, lupa saya Pak ya. Itu ternyata lebih berbahaya lagi daripada perokok pertama. Iya. Selama ini kan yang saya tahu, saya pribadi, mungkin Bapak udah tahu ya, kan perokok itu ada dua aja ya. Ada aktif, ada pasif, ada orang pertama, orang kedua. Ternyata ada orang ketiga juga yang terkena. Orang ketiga ini bagaimana prosesnya? Prosesnya kalau orang yang kedua itu Pak, orang yang langsung ya. Kita kan merokok kan. Di samping kita ada orang nggak merokok. Jadi orang nggak merokok itu Pak, itu kan orang kedua. Ternyata orang ketiga itu Pak, orang yang merokok itu Pak, nikotin tar yang ada di rokok itu nempel di bajunya. Orang yang pertama kan, yang kedua kan belum. Nanti bajunya itu ternyata masih ya mengandung racun itu. Datang anaknya, bapak dipeluk sama anaknya. Ternyata anaknya akan terkait. Itulah yang disebut dengan third smoker gitu ya. Orang ketiga perokok, ternyata itu lebih berbahaya. Menurut jurnal yang terbaru, ya dia akan banyak penyakit-penyakit yang akan dia dapati. Dan ini riset nih, penelitian ilmiah. Ya, tidak ngada-ngada ya. Sudah ada memang kasusnya terjadi di kehidupan kita. Sehingga rokok itu dihukumi dengan ya dengan hukum haram. Kenapa haram Pak? Karena merusak tubuh kita, merusak orang di sekitar kita, orang ketiga pun anak kita gitu ya, juga akan terdampak dengan sisa-sisa rokok yang menempel di baju kita, di tempat-tempat kita merokok. Dinding itu bisa kena juga Pak. Bapak merokok misalkan, gitu ya, menempel di dinding. Orang yang main-main di dinding itu kena juga rupanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ya WHO gitu ya, Perkumpulan Kesehatan Internasional ya, itu punya hari Pak, walaupun kita nggak mengikuti ya, hari bebas tembakau sedunia dirayakan oleh mereka gitu. Artinya menunjukkan memang berbahaya betul gitu ya. Bahkan di negara non muslim saja Pak, di Singapura itu tidak boleh orang itu bebas merokok, tidak ada, kena denda itu. Ada tempat dibikinnya ya. Nah, ini kalau nak merokok di situ, sehingga apa? Sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi orang lain. Tidak. Tapi kita subhanallah ya, di kendaraan kita kena rokok, ya kan? Di angkot apalagi. Maka kita mohon ya kepada pihak-pihak pemerintah harus ada ya, sehingga apa Pak? Sehingga ya kita bisa terhindar dari dampak, terutama anak-anak kita ya. Kasihan anak-anak kecil ya, anak-anak yang tidak berdosa gitu ya. Dia nggak beli rokok juga, namun dia terkena dampaknya. Dan ini tentu kezoliman. Jadi perokok itu orang yang zolim itu. Dia menzolimi dirinya, juga menzolimi orang lain. Tanggung jawabnya besar kelak di hari kiamat. Ditanya oleh Allah gitu, apa gunanya merokok? Tidak ada vitaminnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada pembahasan kita. Itu mengenai kias, dan kias itu adalah sumber hukum dalam Islam gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ulama sepakat semuanya Pak ya, menetapkan akan adanya haud telaga Nabi itu kelak di akhirat. Wa ajma'as salafu ya, wa ajma'as salafu ahlu sunnati ala subuti. Telah sepakat ulama salaf ahlu sunnah ya, bahwasanya telaga itu ada nanti di hari kiamat. Tidak boleh kita ragu Pak ya, kita harus yakin nih. Nah ini termasuk akidah kita, keyakinan umat Islam, bahwasanya Nabi punya telaga al-haud nanti di ya hari kiamat. Wa qad ankaral mu'tazilatu subutal haudi. Namun ada kelompok sekte yang menyimpang dalam Islam yang namanya sekte Mu'tazilah. Mereka mengingkari akan adanya haud ini, telaga ini. Ya kata tidak Nabi itu telaga katanya. Dalilnya Pak, hanya berdasarkan opini saja. Ya suku-suku dia kan gitu. Beda dengan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah
menetapkan sesuatu dengan ilmu, dengan dalil kan gitu. Kalau ahlu al-ahwa ya, pengikut hawa nafsu seperti sekte-sekte menyempal dalam Islam, mereka hanya mengikuti apa kata ketua mereka. Ya, kata pemimpinnya A, ya A. Walaupun itu salah. Ya Pak ya. Karena fanatiknya luar biasa kepada pemimpinnya. Bahkan disuruh minum air pemimpinnya aja kaki kan. Nah, mau itu ya. Kan ada yang viral yang di Malaysia itu Pak ya. Itu memang menggambarkan keadaan ya seperti itu, memang betul ya. Ada yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya dianggap pemimpin suatu sekte itu ya tidak pernah salah. Ya lebih daripada nabi kan gitu. Sehingga air kakinya pun ya berpahala untuk diteguk gitu ya. Na'udzubillah. Kemudian bebas nak mencari wanita. Yalah ya. Ya, dapat pahala nanti kalau sama saya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu terjadi memang Pak, iya. Bahkan transfer karomah gitu ya. Transfer air suci padahal zina ya. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari fitnah yang seperti itu. Kalau Ahlussunnah nggak ada yang namanya fanatik, nggak ada. Fanatik hanya kepada Al-Quran dan hadis. Ulama itu sehebat-hebat apapun ya, maka nggak boleh kita fanatik. Kita mengikuti ulama kalau yang disampaikannya dalil kan gitu. Kita mengikuti ulama itu kalau dia sampaikan Al-Quran ya. Tapi kalau yang disampaikan hanya pemikirannya semata, pendapat pribadi, maka mohon maaf ya, maka kita kesampingkan pendapatnya karena kita lebih mengikuti petunjuk dari Allah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau Syekh Ibnu Utsaimin berkata, wa naruddu alaihim bi amrayni, maka kita menyanggah sekte Mu'tazilah ini dengan dua perkara, dengan dua hal. Ini sanggahan untuk mereka. Yang pertama, al-awwal, yang pertama, al-ahadisul mutawatiratu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat mereka itu telah bertentangan dengan hadis-hadis yang sudah mencapai derajat mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang kita sampaikan tadi. Jadi pendapat mereka itu telah menyelisih hadis. Jadi segala sesuatu yang menyelisih ya dalil baik Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, apalagi sudah mutawatir, maka ini tentu penyebab kesesatan apapun itu. Misalkan hadis mengatakan tidak boleh berzina, bahkan Al-Quran ya, tiba-tiba dia mengatakan boleh ya, asalkan suka sama suka, tentu itu sesat. Karena tolak ukur sesat tidak sesat itu Pak, ada barometernya kita umat Islam, yaitu ya dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah tentu sesat itu, apapun itu. Siapapun yang berkata, baik Ustadz, Kiai, Syekh gitu ya, kalau perkataannya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak. Karena kefanatikan kita hanyalah kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Kemudian yang kedua, ijma'u ahli sunnati ala dhalik. Ahli sunnah sudah sepakat menetapkan akan adanya telaga Nabi. Jadi segala yang menyelisih ijma' ya, maka ini juga kesesatan. Karena ijma' ini dalil Pak, sumber hukum dalam Islam. Jadi segala sesuatu yang sudah ijma' ulama tidak boleh kita ya tentang. Ya. Masyarakat muslimin yang Allah muliakan. Sementara sekte Mu'tazilah ini menentang ijma' yang telah disepakati oleh para ulama, telah disepakati oleh para sahabat, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian para imam, sudah sepakat. Nah, kemudian segala yang menyelisih kesepakatan ini juga masuk dalam kategori kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita masuk kepada bagaimana sifat karakteristik dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Qala syarihu rahimahullahu taala sifatul haud. Sifat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut.
tuluhu syahrun wa 'urduhu syahrun wa zawayahu sawa'un wa aniyatuhu kanujumis sama'i wa ma'uhu abyadu minal labani wa ahla minal asali wa atyabu min rihil miski. Ya. Yang pertama panjangnya, Pak. Jadi panjangnya itu saking panjangnya diumpamakan oleh Nabi seperti orang mengadakan perjalanan sebulan. Ini lama, Pak. Jalan kaki sebulan. Orang jalan kaki sebulan itu, ya, itu sudah ribuan kilometer itu kan. Ya. Jadi panjangnya sebulan perjalanan. Kemudian luasnya sebulan juga. Kemudian apa namanya itu, perkarangannya sesuatu yang dekat dengannya itu sama saja gitu. Jadi dia punya zawaya, ya, punya zawiyah. Zawiyah itu bisa diterjemahkan juga dengan perkarangan, ya. Itu sama. Kemudian perkarangan itu, Pak, lokasi yang berada di dekat, ya, seperti sisi rumah kan gitu, ya. Sama, ya. Kemudian bejana-bejananya, tempat-tempat yang terisi dengan telaga itu, jumlahnya itu seperti bintang di langit. Jadi banyak sekali, Pak. Banyak, ya. Kemudian airnya lebih putih dari susu dan lebih manis daripada madu dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi minyak kasturi ini kan minyak yang terwangi kalau di akhirat, ya. Jadi ternyata, ya, bau daripada al-haud itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini luar biasa. Kemudian di dalamnya juga ada mizabani yamdanihi minal jannah, ahaduhuma min dhahabin wa thani min fiddatin, yariduhul mu'minuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man yashrabu minhu syurbatan la yadma'u ba'daha abadan wa kullu dhalika thabitun fis sahihaini au ahadihima wa huwa mawjudunil ana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa inni wallahi la anduru ila haudil an, rawahul Bukhari. Wastimdaduhu minal kautsar, jadi dia berasal dari telaga al-kautsar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa a'tanil kautsara wa huwa nahrun fil jannati yasilu fi haudin, rawahu Ahmadu qala Ibnu Katsirin wa huwa hasanul isnadi wal matni. Dan di dalamnya itu ada mizaban, ya. Ya. Ada dua mata air yang mengalir dari surga. Ya. Salah satunya ada dari yang terbuat dari, jadi mata airnya luar biasa, Pak, ya, yang terbuat dari apa namanya? Dari emas. Jadi emas mencair gitu, ya. Ini kan tidak bisa kita bayangkan dari kiamat itu, Pak, ya. Kita hanya mengimani yang zahirnya, namun yang hakikatnya wallahu alam gitu, ya. Karena kita nggak melihat hakikatnya. Tapi gambarannya seperti itu disebutkan dalam hadis, kan. Jadi ada aliran seperti aliran emas gitu, ya. Kemudian yang kedua dari perak, yang mana akan ditemui, akan didapati oleh orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW, dan barang siapa yang meminum darinya seteguk, walaupun seteguk air, Pak, ya, dari haudnya Nabi itu, dari telaga Nabi tersebut,
la yadma'u ba'daha abadan, dia tidak akan kehausan setelahnya selama-lamanya. Wa kullu hadza tsabitun fi sahihain, dan ini terdapat dalam hadis sahih Bukhari Muslim atau di dalam salah satunya. Dan telaga Nabi itu sekarang sudah ada, Pak. Apakah sudah ada telaga Nabi? Sudah ada dari sekarang. Karena ini berdasarkan sabda Nabi dalam hadis sahih Al-Bukhari ya. Rasul bersabda liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa inni wallahi, dan sesungguhnya aku demi Allah, la anzuru ila haudil an, sedang melihat kepada telagaku sekarang. Jadi telaga Nabi itu sudah ada. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, wastimdaduhu minal kautsar. Ya. Dan sumbernya itu adalah dari dari Sungai Al-Kautsar. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, telaganya Nabi ini sumber airnya dari mana, Pak? Ya, dari surga, dari sungai namanya Sungai Al-Kautsar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atanil kautsar, aku itu telah diberikan oleh Nabi itu al-kautsar, sungai di surga. Wa huwa nahrun, dia adalah sebuah sungai fil jannah, di surga. Yasilu fi haudi, yang mana airnya mengalir ke telagaku. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang luar biasa ya, haudnya Nabi SAW. Jadi orang yang meminum telaga Nabi itu selama-lamanya ya tidak akan kehausan, Pak. Di hari kiamat kelak, maka tidak akan haus ya. Di hari kiamat kelak. Jadi kalau seandainya kita hanya meminumnya seteguk saja, orang lain kepanasan, kehausan, maka kita tidak akan merasakannya kelak ya di hari kiamat. Yang mana di hari itu ya, sebagaimana kita ketahui di padang mahsyar itu ya, panasnya minta ampun, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan di dalam hadis itu sejengkal. Ya. Jadi kemudian dalam telaga itu sebagaimana yang telah kita bahas tadi, ada dua ya sumbernya gitu ya, atau tempat penampungannya Pak ya, yang terbuat dari emas dan tembang perak gitu ya. Mizaban itu artinya dua ya, dua tempat air, tempat penyimpanannya. Kalau kita umpamakan kan nggak akan sama gitu ya, umpama aja Pak ya. Kalau kita umpamakan sekarang ininya ya, tetmonnya lah gitu ya. Iya. Iya. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak kan gitu. Ini saking luar biasanya telaga Nabi itu. Jadi ada tempat penyimpanannya juga. Ya. Kemudian ada tempat penyimpanan kecilnya, yaitu bejananya yang banyak sekali. Seperti ya kan, sebagaimana yang telah kita bahas tadi, sebanyak apa Pak? Sebanyak bintang bilang ini ya, saking banyaknya kan seperti itu. Sekarang kita masuk, siapa umat Nabi yang akan mendapatkan telaga itu? Itu yang penting Pak. Kalau tentang telaga itu enggak kita ragukan lagi, pasti ada itu, karena telah ditetapkan oleh Al-Quran ya, oleh Sunnah, hadis yang sahih, ijma gitu ya. Kemudian sifatnya luar biasa Pak ya, sangat panjang, sangat luas kan gitu. Iya. Bahkan bejananya pun, tempat-tempat kita untuk minum pun banyak sekali Pak ya, enggak seko dua, sebanyak bintang di langit, memang luar biasa. Sekali seteguk minum saja sudah enggak haus-haus lagi gitu ya. Ini luar biasa Pak. Namun yang terpenting, siapakah orang yang akan mendapatkannya kan gitu. Kemudian kata beliau, walikulli nabiyyin haudun, setiap nabi itu ya, itu memiliki telaga.
walakinna haudhan nabi sallallahu alaihi wasallam akbaruha wa a'dhamuha wa aktsaruha waridatan. Namun telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar, lebih ya gede gitu ya, dan yang lebih banyak ya yang terdapat kelak di akhirat kan gitu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin haudhan, sesungguhnya setiap nabi itu punya telaga. Wa innahum la yatabahawna ayyuhum aksar waridatin, ya, ayyum aksar waridatin. Kemudian para nabi akan berbangga-bangga siapa yang lebih banyak telaganya kan itu. Wa inni la arju an akuna aktsarahum waridatan, dan aku berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya akulah yang paling banyak ya memiliki telaga kelak. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nabilah ya yang mendapatkan telaga yang paling banyak. Kemudian kembali kepada pembahasan kita tadi, siapa yang akan memperoleh ya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Ya. Maka kita lanjutkan dalil yang tadi, dalil yang disebutkan oleh Sahih Al-Bukhari dan Muslim tadi Pak ya. Rasulullah SAW bersabda, inni faratukum alal haud, sesungguhnya aku akan mendahului kalian tiba di haud, di padang mahsyar kelak. Man marra alayya syariba, barang siapa yang melewatiku dia akan meminumnya. Wa man syariba lam yadma abadan, barang siapa yang meminum dari haud atau dari air telaga Nabi itu tidak akan kehausan selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum, kemudian kata Nabi, sungguh ada suatu kaum, ada kaum ya yang akan melewati telaga itu, a'rifuhum, aku mengenal mereka, kata Nabi. Jadi kelak Pak, di padang mahsyar itu ada sekelompok kaum yang mereka melewati telaga itu, yang Nabi mengenalnya, dan mereka juga wa ya'rifuni, dan mereka juga mengenalku, kata Nabi. Tsumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian ya akan terpisah antara aku dengan mereka. Kemudian perawi hadis ini yang bernama Abu Hazim berkata, fasami'ani an-Nu'man bin Abi Ayyash faqal, dan aku mendengar Nu'man atau memperdengarkan kepadaku Nu'man bin Abi Ayyash faqala, Nu'man mengatakan, ini gurunya ya, dia memperoleh hadis dari Nu'man bin Abi Ayyash ini. Faqala Nu'man bin Abi Ayyash mengatakan, hakadha sami'ta min Sahal, demikianlah yang telah ini sami'tu ya, hakadha sami'tu min Sahal, demikianlah yang aku dengar dari Sahal. Faqultu na'am. Faqala asyhadu ala Abi Sa'idin Al-Khudri, saya bersaksi atas Abi Sa'id Al-Khudri, la sami'tuhu wa huwa yazidu fi, dan aku mendengarkannya dan dia menambahkan sebuah riwayat ya di dalamnya, fa aqulu innahu minni fayuqalu innaka la tadri, ya Nabi mengatakan, ini ada tambahan riwayat atau dalam riwayat yang lain ya kan, Nabi mengatakan sesungguhnya kaum yang lewat itu yang dipisah ya, yang dipisahkan oleh malaikat itu ya, yang Nabi mengenal mereka, mereka juga mengenal Nabi. Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, fa aqulu, maka aku katakan, innahum minni, sesungguhnya mereka itu adalah dariku, yakni dari umat Nabi. Jadi kaum yang melewati telaga Nabi namun tidak bisa minum itu ternyata ada Pak. Mereka umat Nabi juga rupanya. Fayuqalu, akan tetapi dikatakan ya kepada Nabi. Jadi Nabi berharap Pak, Nabi pingin kaum itu juga minum gitu ya.
namun dipisahkan oleh malaikat. Jangan, kata malaikat, memang kalian umat Nabi tapi kalian tidak boleh ikut minum. Ya, diusir oleh malaikat. Jadi Nabi bertanya, kenapa diusir gitu ya? Maka dijawab oleh malaikat, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau enggak tahu, memang mereka itu umat engkau betul, namun mereka telah melakukan perbuatan muhdas, perbuatan bid'ah setelah engkau meninggal, kan gitu. Jadi kita simpulkan Pak, berdasarkan hadis ini, bahwasanya orang yang akan meminum telaga Nabi itu ahlus sunnah, orang yang selalu mengikuti sunnah dan orang yang menjauhi bid'ah. Artinya pelaku bid'ah Pak, diancam untuk tidak mendapatkan minuman kelak. Maka di sini pentingnya kita menjauhi bid'ah. Maka nggak boleh alergi dikit-dikit bid'ah, katanya. Iya, karena bid'ah itu bahaya. Diancam pelakunya tidak akan memperoleh telaga Nabi. Maka Nabi mengingatkan terus Pak. Mau khutbah, ada namanya khutbatul hajah ya. Mau khutbah saja Nabi selalu mengingatkan. Itu dalam hadis Muslim itu, Sahih Muslim, hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Iyyakum wal muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, bukannya Wahabi yang bilang gitu ya. Ada orang bilang dikit-dikit bid'ah itu Wahabi, naudzubillah. Itu Nabi Pak. Yang bilang itu Nabi, ada hadisnya. Ya kan? Nabi selalu mengingatkan sahabat, padahal kita tahu di zaman Nabi itu belum ada bid'ah Pak. Namun karena Nabi tahu bahayanya bid'ah itu, Nabi ingatkan meskipun belum terjadi, kan gitu. Untuk ya tindakan preventif atau pencegahan. Nah, ini bahayanya bid'ah ya. Fa aqulu suhqan liman ghayyara ba'di. Maka aku mengatakan ya, kalau seperti itu ya diusir Nabi, menjauh gitu ya. Liman ghayyara, bagi siapa yang mengubah-ubah syariat Nabi setelah wafatnya Nabi. Bagi siapa yang mengada-ngada agama setelah wafatnya Nabi, itu diusir dari telaga Nabi, tidak bisa meminum telaga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu ya, kita berusaha di dunia ini ya untuk bagaimana bisa beribadah sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Jadi kita beragama sesuai dengan apa yang telah Nabi ajarkan saja. Tidak perlu kita menambah-nambah, baik itu dalam akidah, dalam ibadah ya, dan di dalam hal yang merupakan bagian dari ritual dan keagamaan. Misalkan kalau seandainya Nabi hanya mencontohkan bagi kita sholat subuh 2 rakaat, ya cukup 2 rakaat, kalau utama itu yang bid'ah. Kalau Nabi ya mencontohkan kepada kita dan menyampaikan tuntunan kepada kita, berzikirlah kepada Allah dengan tenang gitu ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu menenangkan hati gitu ya. Maka Nabi mencontohkan zikir dengan suara lirih, pelan. Ya. Maka ada di masa Nabi itu sahabat saking ya semangatnya Pak, dia berzikir dengan berteriak keras gitu ya. Iya. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau tidak menyeru, tidak berzikir ya kepada zat yang tuli, yang peka gitu ya. Engkau itu berzikir menyebut nama zat yang maha mendengar. Maka nggak usah teriak-teriak histeris seperti itu. Tenang, khusyuk, kan seperti itu. Maka kalau ada orang sekarang membuat cara-cara zikir dengan menari, dengan jingkrak-jingkrak, goyang-goyang, kemudian diiringi dengan alunan organ tunggal gitu ya. Nauzubillah Pak, ini telah merubah bagaimana agama Nabi. Nabi zikir dengan sahabat, zikir dengan khusyuk, bahkan tidak sedikit mereka menangis ya. Ketika mereka istighfar, astagfirullah, nangis mereka. Ini tidak cuma sekarang. Istighfar dengan organ ya, nauzubillah. Itu telah berubah agama Nabi. Salawat itu Pak, hendaknya kita ingat perjuangan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat kita bagaimana Nabi ya perjuangannya di kota Mekah. Bahkan beliau dilempari dengan batu berdarah-darah. Jadi salat itu dengan hati yang khusyuk. Ini enggak dengan organ ya. Shallu ala nabi ya, masya Allah, kayak di konser. Nauzubillah. Ini sudah merubah ini.
Nah, ini contoh Pak ya, orang-orang yang merubah daripada syariat Nabi, dan ancamannya naudzubillah diusir dari telaga Nabi. Maka untuk itu mudah-mudahan ya kita semua dijaga oleh Nabi dari orang-orang yang menginovasi, merubah syariat yang telah sempurna, yang telah murni, yang diwariskan, ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. Mudah-mudahan kita tidaklah dimatikan oleh Allah, melainkan dalam keadaan Islam dan di atas sunnah Nabi yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena mengingat waktu ya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di pagi hari ini. Jadi kita telah selesai membahas tentang ya al-haud, keyakinan terhadap telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputaran materi yang telah kita bahas, maka untuk itu kami persilakan. Iya Bang ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang sunnah di sini Bang, ini masih kita luruskan. Sunnah di sini artinya petunjuk. Bukan sunnah dalam pengertian ilmu fikih. Sunnah menurut fikih apa Pak? Lawan dari wajib. Yang mana pelakunya diberikan pahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan sunnah ini, bukan yang itu Pak ya. Di sini sunnah dalam artian petunjuk Nabi SAW. Jadi petunjuk Nabi yang seperti apa? Tentu petunjuk Nabi yang berupa akidah. Kemudian yang kedua yang berupa ya hal-hal yang prinsip dalam kehidupan kita. Contoh yang pertama, yang prinsip itu dalam petunjuk Nabi, sunnah Nabi dalam masalah akidah. Jadi bagaimana kita meyakini akidah Islam ini sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh, Nabi mengajarkan kita rukun Islam, rukun iman. Nabi mengajarkan kepada kita tentang keberadaan Allah. Allah itu ada, Allah itu tinggi di atas makhluknya. Ar-Rahmanu alal arsyistawa, kan gitu. Allah bersemayam di atas arasnya, yang mana semayamnya tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Dan kita meyakini apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya, kan seperti itu. Dan kita meyakini bahwasanya para sahabat itu adalah manusia yang mulia setelah Nabi. Bahwasanya Allah memuji mereka. Nah, jadi kalau ada orang yang mencela, mencaci, bahkan mengkafirkan sahabat, maka ini telah menentang sunnah Nabi. Yang ini yang akan diusir oleh Nabi dari telaganya, kan gitu. Nah, kemudian sunnah yang itu hukumnya wajib. Jadi sunnah itu pada dua secara umum pengertiannya. Sunnah dalam pengertian ajaran Nabi gitu. Kemudian sunnah lawan dari wajib, bukan itu. Jadi ajaran Nabi itu Pak, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah gitu Pak. Jadi sunnah yang di sini adalah sunnah yang hukumnya wajib, karena sunnah yang anjuran itu kalau kita tinggalkan kan tidak ada konsekuensinya gitu. Cuman kita rugi saja kan gitu. Bagaimana sunnah yang wajib itu adalah mengikuti sesuatu yang telah ditekankan oleh Nabi. Contoh ya, Nabi menyunahkan bagi kita untuk menyelisihi agama orang-orang kafir. Jangan ikut ritual agama orang kafir, kan seperti itu. Contoh agama orang kafir apa Pak? Ritual peringatan lahirnya Isa, kata mereka. Padahal kalau diteliti ya tidak ada referensi mengatakan Nabi Isa lahir 25 Desember, itu tidak ada kan gitu. Oleh ahli kristologi kan gitu. Tidak ada juga disebutkan dalam Alkitab itu Bible ya, tidak ada. Nah, jadi kalau kita ikut juga merayakan misalkan, ya saya ikut juga ya selamat Natal kita. Nah, itulah yang disebut dengan menyelisih sunnah Nabi kan gitu.
dan hal-hal yang prinsip yang lainnya. Jadi bukan orang yang tidak mengamalkan sunnah, tidak sholat duha, bukan gitu ya, tidak sholat tahajud, enggak. Kalau itu enggak termasuk. Maksud yang sunnah di sini adalah prinsip ajaran agama Islam, seperti itu. Ya, dan tidak melakukan bid'ah. Bid'ah itu secara umum ada di bidang akidah, ada di bidang amaliyah. Yang paling parah itu adalah bid'ah di bidang keyakinan. Seperti bid'ahnya orang-orang Syiah. Dan bid'ahnya bisa mengarah kepada kekufuran. Yang pertama, mereka menganggap imam-imam mereka itu selamat dari dosa, maksum. Ya, sudah dijamin surga kata mereka. Imam-imam mereka. Sehingga Imam Khomeini yang mereka agung-agungkan itu kan sudah melampaui kedudukan Nabi gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Atau keyakinan orang-orang sekte Ahmadiyah, Pak. Di Indonesia kan ada itu. Yang mana mereka meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad yang namanya Ahmad Mirza Ghulam Ahmad itu ya, Mirza Ghulam Ahmad yang di Lahore itu. Mereka yakini sebagai nabi kan, naudzubillah. Bid'ah seperti itu, Bang. Ya, orang yang merubah prinsip syariat Islam. Menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu sudah usul ya, sudah menyelisih dasar dari akidah Islam, dari sunnah Nabi ya. Maka sunnah itu, Pak, ya, pengertian lainnya adalah akidah. Makanya imam-imam terdahulu kalau membahas tentang akidah itu ya, dengan mereka beri judul kitabnya dengan sunnah, seperti usul sunnah Imam Ahmad, seperti syarh sunnah Imam Al-Muzani atau Imam Al-Baghawi, ada kitab judulnya syarh sunnah, itu pembahasan tentang akidah. Nah, seperti itu ya. Jadi sunnah yang dimaksud itu seperti itu, Bang ya, prinsip dasar Islam, bukan sunnah dalam fikih ya. Kalau orang nggak sholat duha nanti diusir Nabi, enggak ya kan. Kalau orang melakukan yang sunnah yang lainnya lah gitu ya, berwudu sebelum tidur misalkan, kamu nggak berwudu dulu ya sebelum tidur, udah sana, enggak gitu ya. Bukan sunnah yang itu yang maksud, namun sunnah yang merupakan lawan dari bid'ah ya. Sunnah lawan daripada bid'ah. Kalau yang sunnah itu lawan dari wajib yang itu, Pak, enggak, bukan sunnah lawan dari wajib, enggak, namun sunnah lawan dari bid'ah ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi, Pak? Ya, ada kayak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, iya. 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 Jadi pertanyaannya, apakah pada masa itu bumi yang inilah gitu, Pak ya? Ya, jawabannya ada dalam Al-Quran ya, Pak ya, dalam surah Ibrahim ayat 48. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Yaitu pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Jadi pada masyarakat itu bukan bumi yang sekarang ini sudah hancur, tapi bumi yang mana wallahu alam gitu ya. Nah, nanti aja kita ya, kalau sudah hari kiamat, Pak, kita insyaallah lihat sama-sama. Tapi di mana letaknya wallahu alam ya, kita hanya mengetahui ilmunya sebatas informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah saja. Namun memang bukan bumi yang sekarang, karena dalilnya dalam Al-Quran Allah mengatakan nanti ya, padang mahsyar itu kan masuk daripada yaumil akhir itu ya, maka dia berada di bumi ya selain bumi yang sekarang. Diganti bumi sekarang itu diganti karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Ibrahim itu, Pak ya, mengatakan yauma tubaddalul ard, pada hari bumi ini diganti ghairal ardi was, bukan bumi yang ini, bukan langit yang ini. Kan gitu. Langit yang lain gitu. Karena langit yang besok kan hancur semua, jatuh, Pak ya, meteor jatuh, planet bertabrakan, galaksi hancur semua.
diganti oleh Allah. Gampang bagi Allah Pak ya. Ya, di padang mahsyar itu bukan bumi yang sekarang, karena sudah diganti berdasarkan Al-Qur'an surah Ibrahim ya ayat 49 itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya Bang ya. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dapat belum di Iya. 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 Jadi fasenya Pak, kalau kita lihat urutan kejadian di hari kiamat itu haud ya, itu yaumul mahsyar, hari perkumpulan. Nah, kemudian baru di situ haud ya. Ya, jadi setelah haud nanti baru yaumul mizan itu. Artinya apa? Artinya orang yang minum itu tetap ditimbang juga, Pak. Namun bedanya ya, orang yang diusir oleh malaikat dan Nabi juga setelah tahu ya, ternyata mereka telah merubah agama Nabi gitu ya. Nabi membuat agama itu seperti ini, Nabi menyampaikan agama itu seperti ini, ya kan, sholat subuh 2 rakaat, ya kan, tata cara ibadah itu seperti ini, kemudian dirubah-rubahnya, diganti-gantinya gitu kan. Nah, itulah yang diusir oleh Nabi. Jadi waktu itu belum ditimbang, coba ya, belum ditimbang, karena waktu itu kan lagi manusia lagi dikumpulkan di padang yang luar biasa panasnya gitu kan. Nah, salah satu rahmat Allah memberikan kepada Nabi suatu haud ya, suatu tempat air gitu kan, suatu apa namanya itu danau gitu ya, yang mana kalau seandainya umat Nabi meminum air itu, mereka akan selamat dari panasnya kehausan ya kan di padang mahsyar itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah mereka pasti selamat, wallahu alam gitu Pak ya, wallahu alam, karena mereka tetap nanti akan melalui fase yang berikutnya, yaitu hari hisab, perhitungan amal dan penimbangan amal atau mizan gitu ya. Jadi belum tentu juga Pak, walaupun mereka belum minum ya, namun ternyata amal keburukannya lebih banyak gitu ya. Boleh jadi ya mereka dimasukkan ke neraka dahulu sampai dosa-dosanya habis, atau boleh jadi Allah mengampuni langsung gitu ya. Ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang minum telaga itu memang sudah ada jaminan untuk masuk surga, meskipun gitu ya, dia di neraka dahulu, namun nggak kekal, tidak kekal di neraka, karena suatu saat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah apabila dosanya di neraka itu telah habis ya, karena sudah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berharap ya, mudah-mudahan kita langsung masuk surga itu Pak ya, tanpa hisab, tanpa diperiksa-periksa dulu, dan tanpa melalui proses pengazaban, langsung aja. Itulah yang disebut dengan istilahnya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wallahu taala alam bishawab. Iya. Ada lagi Pak? Baik ya, karena mengingat waktu mungkin karena tidak ada lagi ya, maka kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.